Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Dan saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Baik teristimewa sidang jemaat yang ada di Bandung, di Malaysia, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Dan mari kita membuka hati kita untuk pembukaan firman yang akan meneguhkan hati kita masing-masing. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi ini. Segera kita sambut firman penggembalaan. Untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal 3 ayat 19. Kita cukup diberkati dari ayat 19 ini bukan? Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Puji Tuhan. Hai suami-suami, Ya. kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Di sini kita melihat nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami. Supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, nasihat yang suci ini harus diterima oleh seorang suami. Dengan hati yang terbuka dengan lebar-lebar. Disertai dengan kerendahan hatinya. Amin. Sebab sekalipun seorang suami adalah kepala atau pemimpin dalam hubungan nikah dan rumah tangganya. Puji Tuhan. Kemudian seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita pelajari dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima. Ayat 25 sampai dengan ayat 29, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, terus? Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali dari apa yang sudah dibaca. Yang pertama ayat 25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Itu yang pertama, dari yang pertama ini kita cukup diberkati untuk beberapa sesi. Puji Tuhan. Sedangkan yang kedua pada ayat 28, yaitu seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri dan anggota-anggota tubuh yang lain. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Ya. dan bersatu dengan istrinya. Terus? Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Iya. Antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Sebab di sini dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas hal ini berbicara tentang salib di Golgota. Sebagaimana dengan Yesus anak Allah, ia telah meninggalkan segala milik kepunyaannya. Yakni meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kemuliaannya. Sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Amin. Dengan satu tujuan, supaya Kristus yang adalah kepala menyatu dengan gereja Tuhan yang adalah tubuhnya. Supaya ada penyatuan antara tubuh dengan kepala. Sekarang kita akan melihat bukti suami mengasihi istrinya dalam Efesus pasal 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, ya. sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bukti suami mengasihi istrinya, mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Lebih rinci kita akan melihat tentang mengasuh dan merawati dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Puji Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Pelayanan Paulus di Tesalonika. ya, Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, ya. sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Sama seperti seorang ibu terhadap anaknya. Puji Tuhan. Ibu menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Ibu menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Puji Tuhan. Sedangkan tugas dari gembala sidang, pemimpin sidang jemaat, ialah strip pertama, mengasuh hidup rohani dari sidang jemaat. Strip yang kedua, merawat hidup rohani dari sidang jemaat. Puji Tuhan. Selanjutnya, kita kembali untuk memeriksa tentang mengasuh. Tentang mengasuh yang dikaitkan langsung dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 21. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memengutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Ya, puji Tuhan. Singkatnya, Musa diasuh oleh putri Fir'aun seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, ibu yang baik akan mengasuh anaknya dengan baik pula. Dengan kata lain, bertanggung jawab di dalam hal mengasuh anaknya. Sebaliknya, seorang anak berhak untuk mendapat hak asuh dari ibunya. Amin. Oleh sebab itu, tentu saja kita patut berterima kasih setinggi-tingginya dan mengucap syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai kepala rumah Tuhan yang telah mengasuh hidup rohani kita masing-masing sampai pada saat detik ini. Amin. Haleluya. Selanjutnya, bukti Musa diasuh oleh putri Firaun, ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, Ya, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. puji Tuhan. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Berarti diasuh oleh Tuhan sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Amin. Diasuh sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, keadaan dari seorang anak yang diasuh akan terpancar dengan jelas apabila ia berada di dalam pengasuhan yang baik dari seorang ibu yang baik. Itu akan terpancar. Amin, saudaraku. Demikian juga sidang jemaat sebagai anak-anak rohani dari seorang gembala sidang. Sidang jemaat sebagai anak-anak Tuhan akan terpancar kehidupannya sebagai kehidupan yang diasuh oleh seorang ibu yang bertanggung jawab di dalam hal mengasuh sidang jemaat, itulah gembala sidang. Amin. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman dengan kata lain, kita menganggap diri ini sudah layak, menganggap diri kita ini sudah benar, menganggap diri kita ini mampu untuk melakukan yang baik, yang benar, yang suci di hadapan Tuhan. Terus, hukuman tidak menimpa kita. biasanya hukuman tidak akan menimpa terhadap orang semacam ini. Itu biasanya loh, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Sebaliknya, kalau seseorang menerima hukuman dari Tuhan, terus kita dididik sama dengan kita dididik. Sama dengan mendapatkan didikan yang baik dari Tuhan. Terus
supaya kita tidak akan dihukum Puji bersama-sama dengan Tuhan. dunia. Sekembali saya sampaikan dengan tandas, jika seseorang menganggap strip pertama dirinya dalam keadaan baik dan benar, strip yang kedua dirinya dalam keadaan yang suci, strip yang ketiga dirinya memiliki hikmat atau pengetahuan, konsekuensinya ialah hukuman tidak menimpa dia, sama dengan menolak hukuman, yakni teguran dan hajaran dari Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mau menerima hukuman dari Tuhan, yakni teguran dan hajaran salib, berarti kita dididik langsung oleh Tuhan. Kita dididik langsung oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pendeknya, ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib adalah sebuah ibadah yang mendatangkan didikan langsung dari Tuhan terhadap sidang jemaat atau umat Tuhan. Camkanlah itu. Amin, saudaraku. Langsung kita lanjut membaca Ibrani pasal 12 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya, Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu lihat, seperti kepada anak-anak? lihat sidang jemaat disebut juga anak-anak rohani dari seorang gembala sidang, pemimpin rumah Tuhan. Terus, Hai anakku, lihat, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. jangan anggap enteng didikan Tuhan. Terus, Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. puji Tuhan, haleluya. Sidang jemaat sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak rohani dari gembala sidang, disebut juga anak-anak Tuhan. Sidang jemaat sebagai anak-anak Tuhan, strip pertama, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Amin. Strip yang kedua, jangan putus asa apabila kita diperingatkannya. Amin. Pendeknya, ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib, itu merupakan strip pertama, didikan Tuhan bagi kita. Strip yang kedua, peringatan dari Tuhan bagi kita. Amin. Syarat untuk mengusahakan ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib, syaratnya, ibadah yang dihubungkan dengan salib, syaratnya, jangan menganggap enteng dan jangan putus asa apabila kita memasuki suatu ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib. Puji Tuhan, jangan menganggap enteng ibadah salib. Jangan juga putus asa memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan, itu syaratnya. Biasanya, orang yang belum mengerti tentang rencana Tuhan lewat ibadah salib, ibadah yang dihubungkan dengan salib, manakala dia menghadapi kesulitan kecil, orang semacam ini suka ngomel, bersungut-sungut, dan menggerutu, bahkan menuntut Tuhan, dan mempersalahkan sesama. Biasanya begitu. Sebab itu, syarat untuk mengusahakan ibadah yang dihubungkan dengan salib, jangan menganggap enteng didikan Tuhan, dan juga jangan putus asa dalam hal memikul salib di tengah ibadah, apapun yang terjadi. Kalau di tengah ibadah kita menghargai ibadah salib, kalau kita menghargai ibadah salib dalam setiap kegiatan-kegiatan roh, di luar ibadah dan pelayanan pun pasti kita dimampukan oleh Tuhan untuk memikul salib. Tidak mudah tersinggungan dari orang lain. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi mulai dari sekarang, diawali dari dalam diri sendiri, kemudian berkembang lebih besar, kemudian bertambah besar, mulai tegas di dalam hal memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan, supaya selanjutnya di luaran sana, dalam hal kita bersosialisasi, kita sudah terbiasa memikul salib sebagai didikan atau peringatan dari Tuhan. Contoh menganggap enteng ibadah salib. Contoh Saul, seorang yang menganggap enteng ibadah salib. Kejadian, kita langsung memperhatikan peristiwa itu di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Cepat. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Esau dan Yakub. Iya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya. Tidak perlu ditulis, saya hanya menambahkan sedikit. Yakub ini ternyata pandai memasak. Bantu doa.
supaya saya juga sebagai seorang tukang masak yang baik. Amin. Sehingga dalam setiap pertemuan ibadah ini saya bisa menyuguhkan berbagai jenis variasi makanan yang bisa menyenangkan hidup rohani kita masing-masing. Amin. Lanjut terus. Kata Esau kepada Yakub, Ya, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. puji Tuhan, berarti aroma masakan Yakub ini enak ya. Puji Amin. Tuhan. Terus, Karena aku lelah, ya, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. semoga nanti aromanya ini sampai ke luar negeri, bukan hanya di dalam negeri. Amin, saudaraku. Amin. Ini bukan suatu kesombongan, tapi tidak salah kita berdoa kepada Tuhan. Aroma masakan dari GPT Betania sampai ke mancanegara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Doakan. Ayat 31. Tetapi kata Yakub, Ya, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. terus. Sahut Esau, Ya, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? terus. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Terus. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ya, Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. singkatnya dari apa yang sudah dibaca, di sini kita melihat Esau menjual hak kesulungannya demi semangkok sop kacang merah. Sama dengan memandang ringan atau menganggap enteng hak kesulungan, yakni ibadah dan kekuatannya. Itulah ibadah salib. Jadi Esau itu menganggap enteng, menganggap ringan ibadah salib. Ibadah dan kekuatannya, itulah ibadah salib. Puji Tuhan, penyebab menganggap enteng didikan salib, menganggap enteng ibadah salib atau didikan yang mendatangkan didikan bagi kita. Lihat ya, semua memperhatikan sungguh-sungguh ya. Apa yang menyebabkan sehingga Esau ini menganggap enteng ibadah salib atau didikan bagi kita? Kenapa menganggap enteng didikan Tuhan lewat ibadah salib? Mengapa? Perhatikan baik-baik. Baca dulu ayat 27 sampai 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, terus. seorang yang suka tinggal di padang. Ya, Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, Ya. yang suka tinggal di kemah. puji Tuhan, Yakub seorang yang tenang. Berarti walau ada badai gelombang, walau ada ujian cobaan bertubi-tubi, dia tetap tenang. Amin. Amin. Itulah Yakub. Puji Tuhan. 12 keturunan Israel. Itulah keturunan Yakub. Puji Tuhan. Dan kita semua adalah Israel rohani. Amin. Apa tandanya? Jadilah suatu kehidupan yang tenang. Amin. Tak usah gelisah. Walaupun diterpa badai. Walaupun banyak mengalami ujian dan cobaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, Yakub. Yakub adalah seorang yang tenang, Terus. yang suka tinggal di kemah. Tinggallah di kemah. Amin. Biarlah kiranya kita semua menjadi satu kehidupan yang ditanamkan dalam bait suci. Supaya nyata nanti pemeliharaan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan akan terus mengikuti kita seumur hidup kita masing-masing. Itu sekilas tentang Yakub tadi. Selain dia tukang masak yang baik, dan apa buktinya tukang masak yang baik? Aromanya luar biasa. Tercium oleh Esau. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian baca lagi. Sudah sampai ayat berapa? Masih ayat 27. 27 terus? Sekarang 28. 28. Ishak sayang kepada Esau, Ya. sebab ia suka makan daging buruan, Ya. tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Puji Tuhan. Singkatnya, Esau adalah seorang yang suka berburu daging. Bahkan jago di dalam hal berburu daging. Sebagaimana tertulis di dalam Galatia pasal 5. Di situ ada 15 tabiat daging. Jadi yang menyebabkan sehingga Esau menganggap enteng dengan ibadah salib. Sehingga ia menolak didikan Tuhan adalah bahwa ia sibuk berburu daging. Bahkan ia jago di dalam hal berburu daging. Lihai di dalam hal berburu daging. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut kita bandingkan dengan anak-anak Imam Eli sebagai persamaannya. Sebagai persamaannya. Di dalam 1 Samuel 2. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua.
ayat yang ke-12 sampai 14, baca. Demikian firman Tuhan. Kejahatan anak-anak Eli. Ya, anak-anak lelaki dari Imam Eli. Kita lihat kejahatannya. 12, 14. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Ya, dursila. anak-anak lelaki Imam Eli adalah orang-orang dursila. Mengapa? Terus Mereka tidak mengindahkan Tuhan satu, terus ataupun batas hak para imam terhadap bahkan bangsa tidak itu. mengindahkan batas hak para imam terhadap bangsa Israel. Terus Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, garpu bergigi 3. Terus dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, terus atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. terus Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. ya, untuk dirinya sendiri. Terus Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. puji Tuhan. Anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, di sini dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang dursila. Bahwasanya mereka adalah orang-orang dursila. Mengapa mereka disebut orang-orang dursila? Penyebabnya ada dua. Satu, mereka tidak mengindahkan Tuhan sama dengan tidak menghormati ibadah salib atau korban Kristus. Amin. Kemudian yang kedua, mereka itu di dalam hal melayani Tuhan melampaui batas hak seorang imam terhadap umat Israel. Melampaui batas hak imam. Seorang imam terhadap umat Israel. Batas-batas hak dari seorang imam ada, saudaraku. Ada batasannya. Tetapi itu pun dilanggar oleh Hofni dan Pinehas. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab potongan-potongan daging dari korban sembelihan yang dipersembahkan oleh umat Israel bagi Tuhan di atas mezbah korban bakaran segera dicucukkan dengan garpu bergigi 3, lalu diambilnya dengan sesuka hati. Berarti merampas potongan daging korban sembelihan tersebut sama dengan merampas daging korban di luar batas hak seorang imam. Hak seorang imam dari korban yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itu ada. Tetapi rupanya mereka mengambil potongan daging dari korban sembelihan itu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan sesuka hati. Mencucukkan dengan garpu bergigi 3. Jadi betul-betul melayani di luar batas yang sudah Tuhan tentukan. Sesuka hati mengambil korban sembelihan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Sudah di luar batas. Hak para imam. Sesuka hati melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian, mereka berdua menganggap enteng atau memandang ringan ibadah salib atau daging korban Kristus. Ayat 15 sampai 16. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, Ya, bujang imam itu datang, ya. lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, Terus, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, ya, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, luar biasa kedagingan ini. Ayat 16. hanya yang mentah saja. Ya, Apabila orang itu menjawab, ya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? iya. Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Jadi ada bagian mereka yang menjadi hak mereka sebetulnya. Tetapi di sini kita melihat betul-betul mereka mengambil dengan sesuka hati. Mencucukkan potongan daging yang dikorbankan itu untuk Tuhan dengan garpu bergigi 3. Lalu mereka mengambilnya dengan sesuka hati. Melampaui batas hak para imam. Terus Maka berkatalah ia kepada orang itu, mendengar pernyataan itu. Lalu menjawabnya terus. sekarang juga harus kau Ya. berikan. Ya. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Bayangkan loh, melayani dalam kekerasan. Terus Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. perhatikan kalimat berikutnya. Terus Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Itu. puji Tuhan. Haleluya. Bahkan sebelum lemak dari daging korban itu dibakar. Di sini kita melihat anak-anak Imam Eli merampas dengan paksa
dari salah seorang yang akan mempersembahkannya di atas korban. Jadi juga melayani selain mengambil di luar batas hak para imam, juga mengambil dengan paksa. Ada sistem kekerasan di dalam melayani Tuhan. Ada sistem kekerasan. Ini sistem daripada antikris sebetulnya. Akan memaksa. Mau terima atau tidak. Sak meterai 666. Sebagai tanda di tangan kanan, ataupun di dahi. Ada sistem kekerasan. Itu roh antikris. Amin, saudaraku. Tapi sistem Tuhan di dalam melayani kita, sistem Tuhan di dalam melayani Tuhan adalah dalam segala kerendahan di hati. Amin, saudaraku. Sebab Tuhan datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan mengadakan pekerjaan penebusan di atas kayu salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, ulangi dulu baca ayat 17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu Iya. di hadapan Tuhan. Terus, Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. pendeknya Hofni dan Pinehas memandang ringan, memandang rendah, menganggap enteng korban Kristus. Itulah ibadah salib. Berarti sama dengan menolak didikan dari Tuhan. Amin. Ayat 22 sampai 24. Puji Tuhan, hati-hati lo ya. Orang yang menganggap enteng ibadah salib, sama artinya menolak didikan Tuhan. Sebab itu kalau kita datang menghadap Tuhan lewat ibadah, ayo sungguh-sungguh. Perhatikan baik-baik, seorang imam bekerja dengan sungguh-sungguh. Sedang jemaat datang menghadap Tuhan lewat ibadah juga dengan hati yang terbuka untuk pembukaan firman. Tidak boleh ngantuk-ngantuk. Tidak boleh terpaksa, tidak boleh juga karena aturan. Orang yang menganggap orang yang menganggap enteng ibadah itu sama dengan menolak didikan. Orang semacam ini susah untuk dididik oleh Tuhan. Kalau dia menganggap enteng ibadah, salib, orang semacam ini ingat, orang semacam ini susah untuk dididik. Menolak didikan Tuhan. Itu sebabnya, kalau kita menguji diri kita, pasti kita menolak hukuman. Tapi kalau kita dengan rendah hati datang menghadap Tuhan lewat ibadah dan pelayanan serta memikul salib di tengah-tengah ibadah itu, pasti orang semacam ini menerima didikan langsung dari Tuhan. Tetapi Hofni dan Pinehas tidak demikian. Mengapa mereka menganggap enteng didikan, menganggap enteng ibadah? Karena rupanya Hofni dan Pinehas yang terangkai daripada Esau juga sama-sama karena sibuk berburu daging. Itu loh penyebabnya sehingga menganggap enteng didikan salib, menganggap enteng ibadah salib, menganggap enteng didikan Tuhan. Saya berharap kita semua mendengar ini dengan bijaksana. Supaya jangan terus berada dalam kebodohan seperti lingkaran setan, tidak keluar-keluar dari sana. Itu pekerjaan dari Lewiatan. Puji Tuhan. Ayat 22 sampai 24. Eli telah sangat tua. Ya, Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya ya. terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Iya. Sampai di situ dulu. Akhirnya dosa dari anak-anak Imam Eli ini memuncak sampai kepada kenajisan. Coba saudara renungkan. Kalau seseorang sudah menolak didikan, pasti dosanya itu akan memuncak sampai kepada kenajisan. Sebab anak-anak Imam Eli ini tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan di depan pintu kemah. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Akhirnya memuncak sampai kepada dosa kenajisan. Kalau orang sudah bosan dengan didikan, pasti akan memuncak dengan dosa kenajisan. Itu sebabnya saya sampaikan dengan tandas di atas tadi, dengar firman, perhatikan firman dengan bijaksana.
Jangan lagi dengan keras hati. Seperti lembut, amin, tapi tidak rendah hati, keras hati. Pasti hidup ini penuh dengan kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Haleluya. Jadi, saudaraku, mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah. Di sini kita melihat semakin tampak dengan jelas bahwasanya anak-anak Imam Eli memandang rendah, menganggap ringan, menganggap enteng ibadah salib sama dengan menolak didikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mengapa hal itu terjadi? Coba ulangi dulu. Ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Berkatalah ia kepada mereka, Berkatalah Imam Eli kepada anak-anak lelakinya. Terus, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? ya, Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. iya, Janganlah begitu anak-anakku. iya. Terus, Bukan kabar baik yang ku dengar itu, Iya. bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan Iya. pelanggaran. jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab sekalipun Imam Eli mendengar segala kejahatan, segala kenajisan dari Hofni dan Fineas, namun keduanya tidak mendapatkan didikan, keduanya tidak mendapatkan pengeringatan yang tegas dari Imam Eli. Tidak mendapatkan didikan salib dari Imam Eli. Hofni dan Fineas tidak mendapatkan didikan dari Imam Eli. Dapat dipahami. Puji Tuhan. Sebagaimana dengan perkataan Imam Eli dalam ungkapannya pada ayat 23 sampai dengan ayat 24 dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, Imam Eli berkata, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu?" Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Imam Eli hanya sekedar bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal-hal yang demikian?" Dia hanya sekedar bertanya, bukan didikan dan peringatan yang tegas yang dinyatakan kepada Hofni dan Fineas. Hanya sekedar bertanya, lihat ya, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu?" Kan ini pernyataan ini adalah, ungkapan ini adalah pertanyaan. Bertanya, "Mengapa kamu melakukan itu?" Seharusnya kalau sudah mendengar kejahatan dan kenajisan yang diperbuat oleh kedua anak-anaknya, bukan lagi bertanya, tetapi langsung segera saja dengan memberi didikan dan peringatan yang tegas. Jangan lagi bertanya. Maka kita pun di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, kalau kita mendapat langsung teguran, ajaran, peringatan, itu merupakan didikan dari Tuhan. Karena tiada seorang pun yang tidak berdosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian, pada bagian yang pertama ini, lanjut. Imam Eli berkata, "Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu." Ungkapan ini hanya untuk memberitahukan bahwa bangsa Israel, umat Israel sedang menceritakan kejahatan dan kenajisan daripada anak-anak Imam Eli, Hofni dan Fineas. Ungkapan ini loh, saya ulangi ya, "Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu." Selanjutnya dari ungkapan ini, Imam Eli hanya sedang menceritakan bahwa ternyata umat Israel sedang menceritakan semua kejahatan mereka. Ini sudah tidak benar. Ini adalah gambaran bapa rohani yang tidak baik. Ini adalah gambaran dari gembala sidang yang tidak baik. Kalau memang mendengar berita dari yang tentang kejahatan Hofni dan Fineas dari bangsa Israel, langsung saja ditegasin. Itulah didikan salib. Sebab itu dalam setiap pertemuan ibadah, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, kita langsung dihubungkan dengan salib.
Supaya kita juga mendapatkan didikan langsung dari Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa kita ini banyak salah. Mulai belajar untuk mengerti tentang ibadah yang sesungguhnya ya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ungkapan yang kedua dari Imam Eli. Imam Eli berkata pada ayat 24. Janganlah begitu anak-anakku. Puji Tuhan. Janganlah begitu anak-anakku. Dari ungkapan ini seolah-olah ada larangan. Tetapi dengan ungkapan anak-anakku, di situ menunjukkan bahwa dia setengah hati untuk menegaskan, memperingatkan, menghajar anak-anaknya. Anak-anakku, kalau pekerjaan dari seseorang jahat, berarti dia anak si jahat. Kalau pekerjaan dari seseorang dalam kenajisan, berarti dia anak-anak najis. Tetapi di sini kita melihat, sekalipun Hofni dan Fineas dalam kejahatan, sekalipun Hofni dan Fineas dalam kenajisannya, perjinahannya, namun tetap Imam Eli berkata, janganlah begitu anak-anakku. Seolah-olah melarang, tapi tanpa ketegasan. Tadi saya sudah katakan, kalau anak-anak berbuat jahat, berarti dia anak jahat. Kalau anak-anak berbuat najis, hidup dalam kenajisan, berarti dia anak najis. Tapi di sini lihatlah, jangan begitu anak-anakku. Paham? Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, yang kedua. Bagian yang kedua ini, ungkapan berikutnya. Imam Eli berkata, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Lah, kalau memang itu bukan kabar baik, kejahatan dan kenajisan yang diperbuat oleh Hofni dan Fineas, memang itu adalah kabar yang tidak baik, tidak perlu lagi mengatakan bukan kabar baik yang kudengar itu. Langsung saja tegasin. Sebab itu, seorang imam, kalau sudah betul-betul dalam lingkaran setan, oleh karena kejahatannya, kemudian dalam lingkaran setan oleh kenajisannya, saya kira ya harus mendapat didikan yang tegas, turun dulu dari pelayanan. Beribadah tidak boleh ditolak, tapi melayani jangan dulu. Kalau memang sudah mendengar kabar yang tidak baik. Kalau memang sudah mengetahui keadaan daripada Hofni dan Fineas, anak-anaknya itu. Langsung saja diturunkan. Saya berharap saya tidak akan pernah mendengar lagi kejahatan dan kenajisan dari seorang imam di tengah ibadah pelayanan ini ya. Ini konsekuensinya loh saudara. Itu biarpun di media sosial jangan tunjukkan kenajisanmu. Sampai main TikTok sebab menganggap enteng ibadah. Siapa kita manusia, siapa Tuhan yang mulia. Imam kok anggap enteng ibadah. Ini orang yang menolak didikan salib. Tidak suka didikan. Ji Tuhan. Demikianlah keadaan daripada Hofni dan Fineas. Dapat dipahami. Ayat 25. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, Ya. maka Allah yang akan mengadili. Ya, Tetapi puji Tuhan, kalau ada dosa-dosa antara satu dengan yang lain, artinya dosa yang sifatnya bukan hubungan intim, bukan dosa kenajisan, Tuhan masih ampuni kalau diakui. Puji Tuhan. Menyakiti sesama dengan cara apapun itu bentuknya, entah dengan syirik, fitnah, benci, dengki, iri hati, atau dengan dusta, mencuri, dan lain sebagainya, kalau diakui, masih diampuni. Perhatikan sungguh-sungguh. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, iya, berdosa terhadap Tuhan, kenajisan ini langsung dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan dalam nikah yang rohani. Kalau suami istri hubungan nikah jasmani. Dua menjadi satu. Terus? siapakah yang menjadi perantara baginya? Iya, terus? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Terus? Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Puji Tuhan. Jadi,
Hofni dan Fineas, anak lelaki daripada Imam Eli ini, betul-betul berdosa kepada Tuhan. Sebab itu hati-hati dengan dosa kenajisan. Amin saudaraku, dosa kenajisan itu sama dengan merusak hubungan intim. Nikah jasmani maupun nikah rohani dirusak. Dan kalau kita sudah merusak nikah, hubungan kita dengan Tuhan, dan juga ini berlaku juga hubungan nikah jasmani, maka darah Yesus tidak berlaku atas orang semacam ini. Jadi jangan biasakan merusak hubungan intim, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dapat dipahami saudaraku. Ulangi baca ayat 25 bagian B. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, Ya, siapakah yang menjadi perantara baginya? ya, darah Yesus tidak berlaku kalau kita berdosa langsung dengan Tuhan, merusak hubungan nikah. Terus, Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Kalau kita menganggap enteng ibadah salib korban Kristus, sama dengan menolak didikan Tuhan. Orang yang menolak didikan Tuhan, perhatikan. Terus, Sebab Tuhan hendak mematikan orang mereka. yang menolak didikan dari Tuhan, pada akhirnya akan binasa. Dapat dipahami saudaraku, akan binasa. Kiranya dapat dipahami, kita memahami perkara ini dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Ada beberapa waktu yang lalu, seorang imam dari antara kita pergi ke pantai pada saat jam-jam ibadah, hari ibadah. Yang ironisnya dia ajak lagi seorang imam. Hanya karena dia ingin mengambil hati atasannya, menyenangkan hati atasannya. Sesampainya di tepi laut, seorang imam ini kakinya tersandung ke batu karang, lalu terluka parah. Sebetulnya, ketika hal itu terjadi, itu merupakan teguran Tuhan, didikan Tuhan. Tetapi, ketika seseorang menganggap enteng ibadah, sampai menolak didikan Tuhan, tetapi teguran tidak ada, berarti hati-hati orang semacam ini. Hati-hati dengan orang semacam ini. Aman-aman saja, tidak ada didikan Tuhan. Tidak ada teguran hajaran, tidak ada peringatan. Aman-aman saja. Hati-hati dengan kehidupan semacam ini. Darah Yesus sudah tidak berlaku dengan kehidupan semacam ini. Tetapi kalau masih ada teguran, berarti Tuhan masih memperhatikannya. Jadi jangan lekas tersinggung kalau ada teguran. Belajar dewasa mulai dari sekarang. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Kenapa tidak ada teguran? Karena Tuhan mau mematikan Hofni dan Finehas. Berbahagialah saudara kalau mendapatkan didikan di tengah ibadah dan pelayanan ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu kita tidak mau, tidak menghendaki supaya kehidupan kita ini akhirnya binasa, bukan? Puji Tuhan. Haleluya. Jangan bertahan dengan zona kenyamanan, tetapi mari dengan hati yang terbuka. Kita menghadap Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan. Disertai dengan menyangkal diri dan memikul salib masing-masing. Bijaksanalah. Sebelum Tuhan mengambil kebijaksanaan itu. Puji Tuhan. Sekarang kita bandingkan. Kita lihat kembali. Ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ya, Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. iya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan Ya. berkata kepadanya, Ya, abdi Allah, hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan tidak disebutkan namanya di sini, berkata kepada Imam Eli. beginilah firman Tuhan. Terus, Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek Ya. moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun? Tuhan dari hati yang paling dalam menceritakan perkara ini kepada Imam Eli lewat seorang hamba Tuhan. Dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, hati Tuhan yang paling dalam dinyatakan kepada kita semua. Amin. Dengar baik-baik, tidak usah kita gerasa gerusu, sombong, angku, menolak pemberitaan firman seolah-olah kita sudah dewasa rohani. Kalau kita menguja diri, kita menolak didikan. Jangan pernah menganggap diri lebih baik. Dengar baik-baik. Waktu dengar, dengar. Waktu mencatat, catat. Jangan pakai trik-trik.
Itu keras hati, sombong, tolak didikan, mati nanti. Tentu kita semua tidak mau mati toh. Tidak usah keras hati deh melayani Tuhan. Mau berapapun umur kita, apapun kedudukan kita, jabatan kita, seberapa banyak harta yang kita punya, tidak usah keras hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Perhatikan ulangi ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan Iya. berkata kepadanya, Terus? beginilah firman Tuhan. Iya. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu Terus? ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun? Ayat 28. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel Iya. menjadi imam bagiku, Memang? Terus? supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku. Itu tugas imam, saudaraku, membawa korban dan mempersembahkannya. Jadi kalau imam tidak mau membawa korban dan mempersembahkannya, lalu bersungut-sungut, itu bukan imam. Orang semacam ini orang yang suka mencuri kemuliaan, melayani karena kepentingan, karena ada motif-motif lain. Kalau dia imam, harus membawa korban dan mempersembahkan. Jadi kalau imam sudah siap untuk memikul salib, saudara. Kalau belum siap, jangan dulu melayani. Paham tidak maksud saya? Terus baca. Membakar ukupan dan Sampai bukan hanya membawa korban, tetapi juga ibadahnya sampai kepada doa penyembahan. Terus? dan memakai baju efod di Ya. hadapanku. Ya, memakai baju epop. Berarti sudah menjadi korban, rela menjadi korban pendamaian. Itu tugas seorang imam. Itu sebabnya Tuhan memilih bangsa Israel untuk menyatakan 3 perkara tadi. Mempersembahkan korban di atas mezbah. Kemudian membakar ukupan. Ibadah sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Sampai menjadi korban pendamaian. Berlilitkan baju efod. Terus? Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan Tetapi, korban sajianku? Perhatikanlah rupa-rupanya. Bukan saja anak-anak Imam Eli, tetapi juga Imam Eli memandang dengan loba kepada korban sembelihan dan korban sajian. Melayani, tetapi mencari keuntungan. Melayani, tetapi karena ada motif-motif lain. Memandang loba korban sembelihan. Memandang loba korban sajian. Melayani, tapi karena mencari keuntungan. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, korban sajian. Tetapi untuk mencari keuntungan. Di tengah ibadah dan pelayanannya. Dan Tuhan sampaikan dengan tandas. Supaya Imam Eli tahu bahwa dia sangat berdosa kepada Tuhan. Dan oleh karena dosa itulah Hofni dan Fineas anak lelakinya menjadi orang dursila. Sebab itu bantu doa. Supaya saya menjadi suatu kehidupan tukang masak yang baik. Amin. Tukang masak yang baik. Amin. Sampai kepada aroma masakan itu sampai ke luar negeri. Sampai ke mancanegara. Dan anak-anak Tuhan mendapat belas kasih karena mau digembalakan lewat live streaming. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara yang sedang memberi diri digembalakan lewat live streaming, Tuhan sedang menyatakan belas kasih-Nya kepada saudara. Sidang jemaat di Bandung, Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepadamu. Sidang jemaat di Malaysia, Tuhan sedang menyatakan belas kasih-Nya kepadamu. Bahkan kepada saudara-saudari, bapak ibu yang terkasih, yang terus memberi diri, digembalakan lewat live streaming, baik dalam negeri di tanah air ini, maupun di luar negeri, bangsa-bangsa, negara-negara, Tuhan sedang menyatakan belas kasih-Nya kepadamu. Saya tidak ragu mengatakan hal itu. Setialah. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Terus, Yang telah kuperintahkan. ya, Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, ya, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? singkatnya, Imam Eli lebih menghormati anak-anak lelakinya, Hofni Fineas, daripada menghormati Tuhan. Jadi, kalau seorang hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin sidang jemaat, memandang loba korban sembelihan, dan memandang loba korban sajian,
Saudaraku, dengan lain kata, mencari keuntungan di tengah ibadah dan pelayanan, mencari keuntungan di tengah pemberitaan firman Tuhan, itu sama dengan lebih menghormati sidang jemaat daripada menghormati Tuhan Yesus. Saudara harus mengerti itu. Seharusnya hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin rumah Tuhan, harus lebih menghormati Tuhan Yesus. Lebih menghormati kepala gereja mempelai pria sorga daripada sidang jemaat Tuhan. Tidak sedikit hamba Tuhan takut kepada orang kaya. Begitu banyak hamba Tuhan tidak berani menegur kesalahan daripada sidang jemaat. Mengapa? Karena sidang jemaat itu terlalu banyak uangnya. Tapi Tuhan tahu kejahatan dari setiap hamba Tuhan. Sebab itu Tuhan berbicara langsung kepada Imam Eli lewat seorang hamba Tuhan, bahwa keadaan daripada Imam Eli memandang loba korban sembelihan, artinya melayani Tuhan dengan mencari keuntungan. Kemudian memandang loba korban sajian, artinya seorang hamba Tuhan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan hanya untuk mencari keuntungannya, sama dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Ibadah semacam ini belum memuncak sampai kepada doa penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kita perhatikan lagi, ulangi, lebih menghormati anak-anakmu daripada aku. Terus sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Singkat kata, Imam Eli ini menggemukkan dirinya di tengah ibadah dan pelayanan. Menggemukkan dirinya di tengah pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Seharusnya seorang hamba Tuhan harus berpuasa. Supaya apa? Supaya kakinya lentur di dalam hal menyembah Tuhan. Kemudian harus menghukum dagingnya sampai kurus kering, tidak ada lagi lemak-lemaknya. Habis dagingnya, habis raganya. Tetapi di sini kita melihat Imam Eli menggemukkan diri di tengah ibadah dan pelayanannya. Kita lihat arti menggemukkan dirinya di dalam 1 Samuel 4 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata orang itu kepada Eli, Iya, aku datang dari medan pertempuran. iya, Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. iya. Terus Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? bagaimana keadaannya anakku? Terus Jawab pembawa kabar itu. iya, Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. iya. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Terus Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas. Ya, Dan jadi- tabut Allah sudah dirampas. tergenapi apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam 1 Samuel 2. Tuhan memang mau mematikan Hofni dan Pinehas. Dan akhirnya kita melihat Hofni dan Pinehas tewas dalam pertempuran menghadap orang Filistin. Lebih daripada itu, tabut Allah sudah dirampas. Kalau seorang pemimpin sidang jemaat, gembala sidang, di tengah ibadah dan pelayanan tidak membawa sidang jemaat langsung dihubungkan dengan salib, saudaraku, akhirnya sidang jemaat keadaannya sama seperti Hofni dan Pinehas, menolak didikan Tuhan. Akhirnya nanti sidang jemaat juga akan mati binasa. Tidak hanya sampai di situ, tabut perjanjian juga telah dirampas. Hadirat Tuhan tidak ada di tengah-tengah ibadah tersebut. Jadi ibadah yang tidak dihubungkan dengan salib, itu sama dengan menolak didikan Tuhan. Ibadah semacam ini sebetulnya tanpa disadari, tabut perjanjian itu sudah dirampas dari tengah-tengah ibadah itu. Hadirat Tuhan tidak ada di tengah ibadah itu. Biar bagaimanapun. Sebab itu banyak gereja-gereja membuat seolah-olah di tengah ibadah itu ada kemuliaan. Satu kali saya memasuki gereja yang isinya 20.000 jiwa.
Sehingga ada 5 kali sesi ibadah dalam penggembalaan itu. Kemudian tidak terlalu terang, dari atas altar yang begitu luas itu memancar setitik cahaya. Sekali waktu per 10 menit memancar. Cik. Saya awalnya melihat itu adalah suatu hal yang biasa. Tetapi karena saya perhatikan cahaya itu terus menerus setiap 10 menit kurang lebih, saya mengambil kesimpulan. Membuat cahaya kemuliaan sendiri. Hati-hati. Dapat dipahami saudaraku. Kemudian ayat yang ke-18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Terus Batang lehernya patah dan ia mati. ya, begitu mendengar tabut perjanjian itu telah dirampas, saudaraku, Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Puji Tuhan. Akhirnya dia jatuh dari kursi dan mati. Batang lehernya patah. Kenapa batang lehernya patah? Lanjut baca. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Iya, sebab telah tua dan gemuk orangnya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin rumah Tuhan, di dalam melayani Tuhan hanya untuk menggemukkan diri, karena menganggap loba korban sembelihan, menganggap loba korban sajian, mencari keuntungan dari pemberitaan firman Tuhan, itu orang yang menggemukkan diri, maka ibadahnya tidak akan sampai kepada doa penyembahan. Dan akhirnya dia akan mati dengan batang lehernya patah. Padahal batang leher ini bermanfaat untuk menundukkan kepala di ujung kaki salib. Itulah doa penyembahan. Seharusnya ibadah itu dibawa sampai kepada doa penyembahan. Tetapi karena Imam Eli menggemukkan diri di tengah ibadah dan pelayanan, maka ibadahnya tidak sampai kepada doa penyembahan. Dia mati terlentang dan batang lehernya patah. Mengapa? Tadi sudah dibaca. Karena dia menggemukkan diri. Jangan serahkan batang lehermu kepada pedang antigris. Tapi biarlah ibadah ini memuncak sampai kepada doa penyembahan. Kalau kita sudah mendapatkan sesuatu pengertian yang suci, hargai supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kita menghadap Tuhan lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin. Itu loh. Ini resiko kalau ibadah tidak sampai kepada doa penyembahan. Mati, terlentang, batang leher patah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Samuel yang masih kecil. Tadi ayat 12, 1 Samuel 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saudaraku, kesimpulannya adalah anak lelaki Imam Eli, Hofni dan Pinias memandang rendah korban untuk Tuhan. Menganggap enteng ibadah salib. Sama dengan menolak didikan Tuhan. Amin. Sekarang lalu kita bandingkan dengan Samuel yang kecil. 1 Samuel 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Samuel menjadi pelayan di Tadi hadapan sudah ditulis Tuhan. ayat 12 sampai dengan ayat 17 bukan? Amin. Terus sekarang kita bandingkan dengan pribadi Samuel pada ayat 18. Terus. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ya. Ia masih anak-anak Ya. yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari Ya. kain lenan. Sebaliknya, Samuel yang masih kecil, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Jelas menunjukkan bahwa inilah gambaran dari suatu kehidupan dari seorang hamba Tuhan yang rela menjadi korban pendamaian di tengah ibadah dan pelayanannya. Rela menjadi korban untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Rela memikul salib supaya dosa orang lain berdamai dengan Tuhan. Berlilitkan baju efod. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, biarlah kiranya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Berlilitkan baju efod. Filipi pasal 2, ayat 5 sampai dengan ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. merendahkan diri terus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam
pribadi Yesus Kristus. Mengapa demikian dikatakan? Terus, Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. terus, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Iya. bahkan sampai mati di kayu salib. jelas ini berlilitkan baju efod. Amin, saudaraku. Yesus tampil sebagai imam besar. Dengan kata lain, berlilitkan baju efod. Biarlah kita menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dia rela mati di kayu salib untuk memperdamaikan dosa manusia. Berlilitkan baju efod. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas Ya. segala nama. Sampai pada akhirnya Tuhan meninggikan dia. Tidak meninggikan dia di tempat yang maha tinggi. Berada di dalam kekekalan. Kemudian mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Supaya segala sesuatu, segala makhluk bertekuk lutut kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita berlilitkan baju efod, menjadi korban pendamaian, maka segala lutut akan bertelut. Baik yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Bertekuk lutut. Demikian juga, seorang pemimpin sidang jemaat, kalau hidupnya berlilitkan baju efod, maka ia sedang memimpin sidang jemaat kepada sebuah kedudukan yang tinggi. Dibawa sampai kepada sebuah pendidikan yang tinggi, tempat maha tinggi, kekekalan. Amin, saudaraku. Bahkan nanti segala makhluk akan berlutut, baik yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Tuhan mau dan Tuhan menuntut, bahkan mendambakan seorang imam yang seperti itu, supaya oleh hidupnya orang lain berlutut, bertekuk lutut. Jadi kita datang beribadah bukan hanya sekedar liturgis, tapi harus memperhatikan apa yang menjadi dambaan Tuhan, tuntutan Tuhan dari kehidupan kita masing-masing. Ayo biar kita semua berlilitkan baju efod. Puji Tuhan. Kemudian, yang kedua dari pribadi Samuel ini, dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi, dari 1 Samuel pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 25, ini berbicara soal kenajisan daripada Hofni dan Fineas. Karena ternyata Imam Eli tidak mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Karena ternyata Imam Eli lebih menghormati Hofni dan Fineas dari Tuhan Yesus. Nah sekarang sebaliknya dengan Samuel. Itu tadi 1 Samuel 2 ayat 19 sampai 25. Sekarang kita bandingkan dengan pribadi Samuel. Ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, Ya. baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan Ya. manusia. Semakin besar, semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Puji Tuhan, inilah keadaan dari seorang hamba Tuhan, pemimpin sidang jemaat. Akan semakin bertambah besar. Akan semakin disukai oleh banyak bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kehidupan rohani kita berada pada kedudukan yang tertinggi. Doa penyembahan semakin besar dan semakin disukai oleh banyak bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita segera langsung tundukkan kepala.